Hai, saya Tom MC Flay, founder Top Coach Indonesia. Saya hari ini ingin memberikan sharing tentang 10 nasihat penting yang pernah saya dapatkan yang membuat hidup saya berbeda, membuat kekayaan saya berkembang, yang membuat tubuh saya semakin sehat. Zaman dulu, saya senang sekali olahraga. Tetapi yang membuat saya senang olahraga bukan karena saya memang suka olahraga. Ya, saya olahraga bodybuilding, taekwondo, kemudian mixed martial arts. Ada beberapa olahraga lain yang saya ikuti, tapi actually bukan tipe olahragawan. Karena saya mendapatkan sebuah nasihat yang menurut saya sangat-sangat luar biasa. Nasihatnya begini, Tom, kamu jadi orang ya, jangan pernah tertipu dengan usia muda. Karena syarat mati itu nggak harus tua. Dan kebetulan waktu itu saya kelas 6 SD. Kelas 6 SD, salah satu kakak kelas saya, hanya 2 tahun di atas saya, meninggal usia yang sangat-sangat muda sekali. Kelas 2 SMP sudah meninggal. Hanya karena penyakit yang sederhana. Sakitnya sakit gigi. Dan ketika saya mendengarkan nasihat jangan tertipu dengan usia muda karena mati itu syaratnya nggak harus tua. Lalu nasihat yang berikutnya yang dia sambung adalah jangan sombong kalau punya tubuh sehat karena syarat mati nggak harus sakit. Jadi teman-teman, kita harus menjaga segala sesuatu yang kita miliki dengan serius. Nasihat yang kedua, ini saya dapatkan ketika saya pergi ke Tibet. Saya pergi ke Tibet, saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa lama, lalu kemudian ada Rinpoche, pemuka agama di sana, sharing tentang pentingnya menjaga pikiran dan kesehatan. Dia mengatakan, Dalai Lama bercerita bahwa kalau Anda mengejar kekayaan, bisa jadi Anda akan meninggalkan kesehatan. Tapi ingat, ada yang namanya hukum karma. Kalau hari ini Anda mengejar kekayaan dengan meninggalkan kesehatan, suatu hari kekayaan akan meninggalkan Anda karena Anda mengejar kesehatan. Kalau sekarang Anda mengejar kekayaan, meninggalkan kesehatan, suatu hari kekayaan yang meninggalkan Anda karena Anda harus mengejar kesehatan. Jadi yang mana yang lebih penting, kesehatan atau kekayaan? Saya memilih dua-duanya, saya milih sehat dan kaya. Tetapi yang membuat saya bisa kaya adalah kesehatan. So, jagalah kesehatan agar Anda tetap bisa menikmati kekayaan Anda. Yang ketiga, pada suatu hari saya mendapatkan sebuah tantangan. Tantangannya cukup serius karena saya ditinggalkan oleh banyak karyawan-karyawan bagus saya. Lalu kemudian karyawan-karyawan bagus ini adalah orang-orang yang memiliki peran dalam bisnis saya. Dan waktu itu peran-peran mereka cukup penting karena mungkin 20-30% bahkan hingga 40% customer-customer kita dipegang oleh mereka. Dan bukan hanya customer kecil, tapi sebagian besar adalah customer besar. Lalu kemudian saya bertemu dengan salah satu mantan senior saya waktu saya masih di airlines. Dia bilang begini, Tom, lu kalau ada masalah, udahlah lu relax saja. Maksudnya relax gimana? Gini ya, dia bilang, kalau lu pengen jalan tol, menyelesaikan semua problem, ya, jalan tol sukses itu bukan bisnis atau politik, tapi justru mengutamakan perintah Tuhan. Siapa yang meninggikan Tuhan, membela jalan Tuhan, kehilangan apapun gantinya berkali-kali lipat. Sekarang lu kehilangan orang, lu nyari orang, belum tentu selesai masalahnya. Sekarang lu mesti minta tolongnya sama Tuhan. Wow, saya bilang ini cuma masalah kehilangan karyawan. Tapi ketika saya benar-benar mengikuti apa yang dikatakan oleh senior saya mendapatkan karyawan yang berkali-kali lipat lebih bagus, berkali-kali lipat lebih setia, berkali-kali lipat lebih membela sampai hari ini. Nasihat keempat, keren banget. Ini masih senior saya, masih senior yang sama, yang mengatakan bahwa kalau kamu pengen sukses, ikuti jalan Tuhan. Perintah Tuhan itu yang harus diikutin. Yang kedua, kalau kamu pengen menyelesaikan banyak masalah pribadi,
selesaikan banyak masalah orang lain. Jadi Tuhan menolong orang yang menolong orang lain. Lalu saya pulang, waktu itu saya masih tinggal di Bogor, saya pulang ke Bogor, saya senang modifikasi motor, saya pulang ke Bogor, saya nongkrong di bengkel, bantuin orang bengkel. Bantuin orang bengkel, nggak usah dibayar. Ada yang ganti oli, saya ikut ganti oli. Ada yang mau tune up, saya bantuin tune up. Ada yang mau ganti ban, saya bantuin ganti ban tanpa dibayar. Tapi saya nongkrongnya di bengkel. Dan yang menarik adalah banyak problem yang saya alami yang ternyata ditolong oleh orang yang tidak saya kenal. Dan menurut saya itu adalah keajaiban. Yang kelima, saya pergi ke Vegas. Lalu kemudian di Las Vegas ada sekelompok orang Indonesia. Sekelompok orang Indonesia. Ketemu kebetulan saya lagi makan ribs. Oh, di Amerika itu kalau kasih makan, makannya luar biasa. Karena waktu itu saya training dan di Vegas itu saya sendiri, orang Indonesia sendirian. Jadi saya keluar makan sendiri. Pas saya lagi makan di salah satu kasino di Las Vegas, kemudian sebelah saya ada satu keluarga, kayaknya grup tour, ya. Feeling saya adalah grup tour. Lalu kemudian mereka duduk ngobrol, ngelihat saya makan sendirian. Karena saya pakai baju mungkin Indonesian style, ya, mungkin Indonesian style. Lalu kemudian ada bapak-bapak persis duduk di sebelah saya yang tanya, "Mas dari mana?" Saya kaget, kok bisa? Saya bilang, saya kaget karena dia menegur dalam bahasa Indonesia. Saya bilang, kok tahu saya orang Indonesia? Ah, enggak, wajahnya wajah Indonesia gitu. Ketawa semuanya. Terus saya ngobrol-ngobrol, "Bapak dari mana?" "Oh, kami dari Bali, orang Bali." "Dalam rangka apa?" "Oh, dalam rangka bla bla bla." Nah, beliau di Bali ini memiliki bisnis yang sukses, ya, luar biasa sukses. Kemudian ada beberapa keluarga ada di Semarang dan juga ada yang di Jakarta. Lalu kemudian saya ditanya, "Kamu di sini ngapain?" Saya bilang, "Saya di sini belajar menjadi seorang pelatih bisnis." "Wah, luar biasa. Di Indonesia nggak ada tuh," gitu. Adanya konsultan. Lalu kemudian saya tanya, "Bapak bisnisnya apa?" "Oh, saya bisnisnya banyak." Biasanya saya kalau ketemu dengan pengusaha, saya pasti nanya apa yang membuat beliau sukses. Pasti saya tanya. Lalu dia tanya, "Kenapa kamu tertarik?" Saya bilang, "Ya, namanya bisnis coach kan, saya pengen memahami filosofi Anda sebagai seorang pengusaha." Dia bilang, "Kalau saya sih sederhana lah. Kalau saya itu sederhana, setiap hari harus diawali dengan kebaikan." Wow, saya bilang, "Apa maksudnya?" "Ya, awalilah dengan doa yang baik-baik, sedekah hal-hal baik. Kalau hari diawali dengan hal yang baik, tengah hari kita bisa melayani dan orang yang kita layani bisa merasakan ketulusan kita. Kalau pagi hari doanya tulus, sedekahnya tulus, mengawali kebaikan dengan hati yang tulus. Saat melayani, kita udah melakukan yang namanya kickstart sesuatu yang tulus. Nah, kamu kalau tengah hari customer bisa merasakan pelayanan kita, ya pastilah akhir hari kamu bisa menikmati nasib baik." Dia mengatakan seperti itu. Dimulai dengan kebaikan, melayani dengan penuh kebaikan, Anda akan menutup hari dengan nasib yang baik. Sangat simpel, sangat sederhana, dan saya mengikuti itu. Banyak sekali orang yang bertanya, "Ngapain saya bikin video begini banyak?" Lalu saya mengatakan, saya mengawali dengan kebaikan. Saya ingin sharing kebaikan. Saya ingin memberikan video dengan niat yang tulus. Dan saya berharap kita semua bisa mengalami atau menikmati nasib-nasib yang baik. Yang keenam, ada sebuah kasus yang saya alami yang menurut saya tidak nyaman. Oke, buat saya tidak nyaman. Pada suatu hari di sebuah situasi, ada customer kita, saya waktu itu di biro perjalanan, yang tidak bisa terbang ke Australia karena bookingannya di tiketnya confirm, tetapi pada saat datang ke airport itu tidak oke. Dan posisi waktu itu adalah takbiran, malam takbiran. Nah, malam takbiran saat itu bersamaan dengan suasana Natal. Jadi bulannya hampir sama. Nah, yang menarik adalah ketika saya mencoba untuk membantu, itu tidak selesai. Dan waktu itu kebetulan saya
malam-malam ada di airport, ditelepon sama orang airport, dibilang tamu kamu nggak bisa berangkat. Tahu-tahu ada teman saya ya yang datang ke kantor. Saya bilang, wah kebetulan lu datang. Ini adalah orang reservasi. Iya saya baru pulang taraweh, punya feeling nggak enak, datang ke kantor, rumahnya jauh, datang ke kantor karena punya feeling yang nggak enak. Kita mesti ngapain ini? Ini satu keluarga mungkin 7 orang nggak bisa terbang. Terus dia bilang gini, ayo kita ke airport. Akhirnya kita berdua pergi ke airport, dan waktu kita ke airport ternyata orangnya sudah tidak di airport. Orangnya telepon saya mengatakan bahwa kami ada di Polsek Tangerang. Hah? Kenapa ada di Polsek Tangerang? Karena salah satu anak buah kamu melakukan satu kesalahan. Jadi saya mau memproses di kantor polisi karena dianggap menipu. Jadi staf kita dibawa ke polisi, dianggap menipu karena tiketnya oke. Di Garuda dia bilang, oh sorry nggak oke. Nah ternyata penerbangan itu memang overbook. Jadi kalau dalam dunia penerbangan ada prinsip go show, tapi ada juga yang namanya overbook. Jadi dibuatlah overbook, lebih kapasitas yang sebetulnya tidak boleh. Yang jadi masalah adalah karena biasanya kalau dipas-pasin itu ada cancellation, terlambat atau batal dan lain-lain sebagainya. Nah, yang menarik adalah karena dianggap menipu, maka kita semua diproses ke kantor polisi. Di kantor polisi itu saya pusing. Gimana caranya? Saya telepon salah satu otoritas airport. Dia bilang, wah ini gimana? Saya nggak pernah ngalamin masalah seperti ini. Lalu dia mengatakan seperti ini. Ini saya bilang kadang-kadang kata-kata yang bijak itu tiba-tiba keluar tanpa ada filter yang kita pikir ini adalah sesuatu yang nggak masuk akal. Dia bilang gini, Tom, lu kalau tertekan, lu tenang aja. Kenapa? Lu rasa tekanan lu kalau besar, berarti nikmat yang lagi disiapin juga besar. Sampai saya, apa, maksudnya apa? Dia bilang, kalau lu merasakan tekanan sebesar kapal, lu harus tahu bahwa Tuhan menyiapkan nikmat sebesar lautan. Buset, puitis bener. Tapi kenyataannya begitu. Jadi apa yang saya lakukan adalah saya hadapi. Malam itu juga kita keluar, dan yang menarik adalah Garuda menambah pesawat ke Melbourne yang awalnya cuma satu penerbangan menciptakan satu extra flight, dan akhirnya semua yang overbook termasuk customer saya bisa terbang keesokan harinya. Dan buat saya itu adalah satu hal keajaiban dan nikmatnya luar biasa. Ya, bisa menyelesaikan masalah dengan sangat-sangat baik. Yang ketujuh adalah apa sih yang bisa diwariskan? Yang diwariskan sebetulnya bukan harta. Yang diwariskan oleh kita adalah akhlak. Akhlak yang mulia bisa diwariskan. Orang yang Anda sebut sebagai nabi, mereka rata-rata adalah orang-orang yang ditiru adalah akhlaknya, yang diingat adalah akhlaknya. So, jadi kalau Anda ingin membangun keluarga yang baik, bisnis yang baik, akhlaklah yang diperbaiki. Bukan bisnis yang diperbaiki. Karena orang-orang dengan akhlak yang baik, bisnisnya pasti akan baik. Yang ke-8, nasihat penting, jangan mengingat uang kalau ingin bahagia. Anda harus ingat bahwa uang datang karena Anda memberi manfaat. Ketika Anda memberi manfaat, Anda akan lebih bahagia, uang akan datang dengan sendirinya. Itu adalah nasihat luar biasa. Nasihat yang ke-9, kalau hidup tentram, pengen hidup tentram, ya, ringankan beban orang lain, Tuhan akan meringankan beban kamu. Kalau Anda ingin hidup tentram, ringankan beban orang lain, Tuhan yang akan meringankan beban kita. Dan yang terakhir adalah yang ke-10. Yang ke-10 ini menarik sekali karena menurut saya perjalanan karir saya cukup baik, bertumbuh, berkembang, dan cukup sukses dalam perjalanan. Ada satu nasihat dari kakak saya. Kakak saya bilang begini, lu jangan bangga kalau dibilang hebat. Ingat ya, jangan bangga kalau dibilang hebat.
Karena apa? Karena baik itu belum tentu baik. Kalau kita dibilang baik, wah lu hebat lu. Karena actualnya belum tentu hebat, betul nggak? Kalau dibilang, wah kamu orang baik banget, padahal sesungguhnya belum tentu kita 100% baik. Kalau dibilang, oh kamu luar biasa, sesungguhnya nggak 100% kita luar biasa. Wah kamu pinter, kita nggak 100% pinter, nggak ada orang yang sempurna. Tahu nggak kenapa ada orang yang kelihatan sempurna? Karena Tuhan berbaik hati menutupi aib dan keburukan kita. Saya kelihatan baik, bukan karena saya baik, karena Tuhannya baik kepada saya dengan menutupi aib dan keburukan saya. Kalau Anda bilang saya hebat, saya nggak benar-benar hebat. Saya kelihatan hebat karena Tuhan berbaik hati menutupi keburukan-keburukan yang saya pernah lakukan di zaman dahulu dan menutupi aib-aib saya sehingga yang muncul hanya kehebatan. So, itu yang membuat saya tidak boleh sombong, tidak boleh berburuk sangka, dan juga selalu harus menjaga kebaikan demi kebaikan demi kebaikan. Apapun orang yang katakan, ada orang yang mencaci maki, kadang-kadang banyak sekali orang yang memberikan komen negatif di komen. Buat saya mereka adalah orang hebat, orang baik, dan tidak perlu direspons negatif. So thank you so much teman-teman. Kalau Anda mendapatkan manfaat dari video ini, saya rekomen untuk Anda share ke banyak orang agar Anda bisa belajar juga dari nasihat-nasihat berharga yang saya dapat sepanjang hidup saya. Saya Tom M. Sifle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.